Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurul Ihsan yang dirahmati Allah, dan tidak lupa adik-adik remaja dan peserta pesantren Ramadan yang pada hari pagi ini masih berkenan hadir untuk mengikuti salat subuh berjamaah. Dan khusus bagi adik-adik pesantren Ramadan, ini hari yang terakhir kegiatan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk tetap melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai sosok yang selalu menjadi teladan buat kita dalam hal apapun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga nantinya kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurul Ihsan yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, subuh ini, kita akan mengkaji tema tentang memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah, Bapak dan Ibu? Qanaah artinya puas atau rela menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puas diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah, orang yang qanaah, dia tidak akan menanyakan, tidak akan mencari-cari apa yang tidak ada di hadapannya. Qanaah ini adalah rasa di dalam hati yang nantinya melahirkan syukur. Kalau qanaah itu di dalam hati kita, kalau syukur nanti adalah perwujudan dari qanaah itu sendiri, Pak. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapapun itu kita terima dengan ridho, dengan rela menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah. Tidak banyak meminta yang sekiranya tidak terbaik untuk kita. Hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu ketika kita diperintahkan qanaah, apakah kita tidak boleh kaya, Bapak dan Ibu? Dalam Islam seorang muslim apakah tidak boleh kaya atau mencari kekayaan? Tetap boleh. Kita tetap berusaha, bekerja, bukan bermalas-malasan, bukan berpangku tangan, lalu menerima dengan tanpa berusaha apa yang diberikan oleh Allah kita terima karena ini sudah takdir. Bukan seperti itu. Islam juga mengajarkan kita untuk tetap bekerja keras, berusaha mencari penghidupan untuk nafkah keluarga, namun tetap kita dianjurkan untuk qanaah. Kita diajarkan untuk menerima apapun itu hasilnya, apapun itu yang diberikan oleh Allah saat itu. Hal tersebut nanti akan melahirkan syukur kita. Syukur nanti perwujudan dari qanaah ini diungkapkan dengan kalimat ataupun dengan perbuatan. Syukur kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan kita ditujukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang qanaah itu sendiri? Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah hidup sangat sederhana, Bapak dan Ibu. Bahkan Rasulullah ini pernah tidur di luar masjid, di emperan masjid, dengan beralaskan tikar yang jelek, yang buruk. Lalu sampai Umar bin Khattab menegurnya, maka mengapa engkau tidur di atas tikar yang buruk, wahai Rasulullah? Kenapa tidak engkau pakai permadani yang bagus? Engkau bisa meminta kepadaku atau kepada sahabat-sahabat yang lain yang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, atau Abu Bakar bin As-Siddiq. Mereka saudagar-saudagar, sangat mudah untuk membelikan permadani yang bagus, karpet yang bagus. Namun Rasulullah tidak pernah meminta kepada para sahabat hanya untuk urusan dunia. Lalu Rasulullah menjawab kepada Umar, apalah arti dunia ini? Antara perumpamaan aku dengan dunia ini adalah bagaikan seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, lalu dia mampir ke sebuah tempat yang teduh. Dia hanya beristirahat sebentar, lalu dia meneruskan perjalanan kembali dan meninggalkan tempat tadi. Jadi Rasulullah itu tidak pernah terikat hatinya dengan dunia. Beliau selalu qanaah menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita perhatikan ya Bapak Ibu, Rasulullah ini memang miskin di dunia, miskin dengan hal dunia, namun Rasulullah kaya akan ibadah. Rasulullah kaya ibadah dan dia paling kaya ibadahnya. Ketika beliau menikahi Khadijah, Rasulullah itu memberikan mahar kepada istrinya, yaitu 20 ekor unta, Bapak Ibu. Beliau memang terlihat miskin ketika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terlihat oleh para sahabat dan pengikutnya. Namun ketika urusan ibadah, beliau paling kaya.
ketika berkurban Rasulullah itu pernah sampai berkurban 100 ekor unta. Ketika hari Idul Adha beliau berkurban 100 ekor unta. Namun ketika urusan untuk pribadi, urusan dunia sehari-hari, beliau apa adanya. Bahkan ketika beliau Rasulullah menikahkan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak bisa membelikan baju untuk anak tercintanya, untuk putri tercintanya, baju pengantin pun tidak bisa. Fatimah hanya menggunakan baju bertambal 12 tambalan, Pak, ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Abu Bakar mengetahui hal tersebut, menangis. Engkau utusan Allah, engkau bisa meminta kepada sahabat, para sahabat kaya raya, para sahabat, para saudagar mereka. Kenapa engkau tidak meminta? Tidak, wahai Abu Bakar. Aku selalu menerima apa yang diberikan Allah. Aku pantang untuk meminta-minta kepada orang lain yang bukan milik aku. Itu kata Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda dalam hadisnya, berbahagialah orang yang diberikan hidayah Islam, lalu dia diberikan hidup sederhana dan menerima apa adanya. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam hadis lain, laisal ghina an kasratil mali walakinnal ghina 'anil nafsi. Orang yang kaya itu bukan karena banyak hartanya, Bapak dan Ibu, namun orang yang kaya itu kaya hatinya, kata Rasulullah. Dan hadis satu lagi disebutkan, al-qana'atu kanzun la yafna, kata Rasulullah. Qana'ah itu adalah harta karun yang tidak akan pernah habis. Lalu bagaimana kita akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada zaman sekarang ini banyak sekali menuntut kita yang berkaitan dengan harta benda. Segala hal nanti akan berkaitan dengan harta. Jika kita tidak memenuhi kebutuhan keluarga juga kita akan repot. Kita akan selalu takut akan kekurangan harta. Tidak masalah Bapak Ibu. Qanaah itu bukan berarti kita harus persis seperti Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak harus seperti itu juga. Kita tetap menjadi orang yang kaya juga boleh. Menjadi orang yang banyak harta tidak dilarang, Pak. Namun hati kita itu tidak terikat dan tidak diperbudak oleh harta tersebut. Kita tetap bekerja keras setiap hari. Itu juga kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim yang sudah mukallaf, apalagi dia sudah punya keluarga, punya tanggungan, kewajiban anak dan istri, maka dia harus bekerja. Dia boleh mengumpulkan harta, namun yang tidak boleh ketika kita diperbudak oleh harta tersebut, kita tidak boleh tamak, rakus terhadap harta dunia, karena tamak ini adalah lawan dari qanaah. Sudah banyak contoh di masa lalu, sejarah sudah selalu berulang. Dulu ada namanya Qarun yang dulunya miskin, lalu meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan menjadi orang kaya. Karena beliau tidak menerapkan qanaah, akhirnya beliau terjerumus ke dalam kesesatan, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, lalu beliau menjadi bakhil. Qarun ini menjadi bakhil dan akhirnya beliau dikubur oleh Allah bersama hartanya di dalam bumi, ditelan bumi. Lalu ada di masa Rasulullah yang namanya sahabat Sa'labah.
Sama juga persis dengan Fir'aun, namun akhir ceritanya Sa'labah tidak dikubur bersama hartanya. Hanya saja Sa'labah tidak diterima tobatnya oleh Rasulullah. Awalnya juga sama, menjadi seorang yang miskin, lalu minta didoakan menjadi kaya oleh Rasulullah. Bahkan diberikan modal oleh Rasulullah berupa 1 ekor kambing betina. Dari 1 ekor kambing lalu menjadi banyak, menjadi peternakan kambing yang dikelola oleh Sa'labah sendiri, sehingga dia menjadi kaya raya. Namun dia rakus. Namun si Sa'labah ini tamak, akhirnya dia celaka. Akhir hidupnya su'ul khatimah. Karena ketika diminta oleh Rasulullah untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, Sa'labah enggan untuk memberikannya. Zakat, sedekah, dan sebagainya. Dia menolak. Bahkan berkali-kali Rasulullah mengutus sahabat untuk menemui Sa'labah. Sa'labah tetap enggan. Sampai 3 kali Rasulullah sudah tidak mau lagi. Ketika Sa'labah sadar dan meminta maaf kepada Rasulullah, sudah terlambat. Tidak diterima taubatnya. Itu sebagian kecil. Lalu bagaimana kita mencontoh yang baik? Di zaman Rasulullah ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang paling kaya. Beliau paling kaya di antara para sahabat, sampai-sampai saking kayanya Rasulullah pernah sering mengatakan kepada sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf itu nanti ketika dihisab di hari kiamat, dia akan berjalan merangkak dan beliau akan terakhir. Beliau akan terakhir menanti hisabnya, menyelesaikan hisabnya, perhitungan amalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar tersebut, Abdurrahman bin Auf menangis, sedih, berpikir terus bagaimana caranya. Nanti aku akan terlambat, aku akan terakhir ketika dihisab oleh Allah karena begitu banyak hartanya. Mungkin kalau di zaman sekarang Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya dunia. Waktu itu beliau terkaya di zaman Rasulullah. Di sekarang bisa saja dia miliarder atau bilioner. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia berusaha untuk menjadi miskin. Dia sangat menginginkan miskin. Dia berdoa, ya Allah, miskinkan aku ya Allah. Dan pada suatu ketika sehabis perang Tabuk, para sahabat yang meninggalkan kurmanya di rumah, mereka rata-rata berdagang kurma, mempunyai panen kurma. Namun karena perang, kurma ditinggalkan di rumah selama perang. Dan ketika pulang dari perang, kurma-kurma sahabat ini membusuk. Semuanya membusuk karena tidak diurus, tidak dijual, semuanya ikut perang. Pasar tidak ada yang buka. Laki-laki semua pergi perang, berjihad di jalan Allah, menghadapi orang-orang kafir. Ketika pulang, kurma sudah membusuk. Mereka mengeluh, para sahabat, bagaimana kurma-kurma kita ini tidak akan laku dijual. Lalu terdengar oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau menjual seluruh hartanya, dijadikan uang, lalu untuk membeli kurma-kurma para sahabat dengan harga yang sama dengan kurma yang bagus. Tidak harga kurma busuk, tapi dengan harga kurma yang normal. Para sahabat senang, tertolong. Dan Abdurrahman bin Auf pun senang, karena dia berharap menjadi miskin. Dia tidak ingin punya harta banyak lalu menjadi tamak dan dia tidak selamat di hadapan Allah. Dia berharap miskin, Bapak dan Ibu. Ada enggak orang sekarang ini, orang kaya berharap, berdoa lalu berusaha jadi miskin, Pak? Ada enggak, Pak? Ada, Bu? Enggak ada. Pasti enggak ada. Saya doa, Pak. Ada enggak orang kaya yang berharap jadi miskin, Pak? Ada. Abdurrahman bin Auf contoh nyata dalam kehidupan Rasulullah.
dan untuk kita juga, karena itu nyata, bukan dongeng. Lalu setelah dibeli semua kurma sahabat itu, berharap nih kurma ini nanti akan saya buang atau saya kubur, dah jadi sampah sajalah gitu. Ternyata ada orang datang dari Yaman, Pak, dari negeri Yaman datang ke Madinah, mendengar bahwa si Abdurrahman ini mengumpulkan kurma busuk, membeli kurma busuk di seluruh Madinah, hartanya pokoknya dibeli semua pakai hartanya. Nah, orang ini mendengar lalu menemui si Abdurrahman bin Auf dan ingin membeli kurma busuk itu. Kenapa? Karena beliau diutus oleh Raja Yaman. Kenapa? Karena di Yaman terjadi wabah, penyakit menular, dan obatnya adalah kurma busuk, Pak. Obatnya adalah kurma busuk. Lalu dibeli oleh Raja Yaman itu melalui utusannya kurma-kurma yang sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf ini gagal miskin. Nah, sekarang ada istilah gagal paham ya. Dulu ada namanya gagal miskin. Kalau sekarang yang kebanyakan gagal kaya ya, Pak. Nggak ada gagal miskin. Gagal kaya iya. Banyak orang-orang yang ingin kaya, rakus, dia jadi pejabat, korupsi, bahkan sampai kabarnya berapa kemarin, Pak? 300 triliun ya. Di Kementerian Keuangan ya, Kementerian Pajak ya. Terungkap gara-gara penganiayaan seseorang terhadap orang lain, akhirnya terungkap 500 miliar transaksi gelap. Lalu terungkap lagi 300 triliun sedang dibahas sama Menteri Keuangan. Nah, itu sampai sekarang masih bergulir. Itu karena apa, Bapak Ibu? Karena tidak ada qanaah dalam hatinya. Ketika diberi dia akan selalu kurang dan dia tidak akan pernah bersyukur. Karena itu memang sebetulnya adalah watak dasar manusia. Namun watak itu, karakter itu bisa kita kendalikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan rasa qanaah itu. Kita terima apapun yang diberikan oleh Allah, kita syukuri, namun kita tetap bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita. Jangan berhenti berbuat kebaikan, karena walaupun dengan rasa qanaah yang tidak terlihat oleh manusia yang lain, bisa saja kita selamat di hadapan Allah dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita dapat berkumpul bersama Rasulullah yang mencontohkan qanaah itu di surganya nanti. Semoga kita dapat melakukannya ya Bapak dan Ibu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja kultum subuh yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, banyak salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.